Assalamualaikum sahabat Hikayah Nawas. Pernahkah kalian melihat orang datang dengan penuh percaya diri, tapi pulang membawa pelajaran? Hari ini Abu Nawas akan membuat seorang pendeta terdiam di hadapan sang raja. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng, karena kisah penuh tawa dan hikmah bagi kita semua. Sahabat Hikayah Nawas, pagi itu, matahari menyelinap masuk melalui jendela-jendela tinggi balairung kerajaan, memantulkan cahaya ke lantai marmer yang mengilap seperti cermin. Tiang-tiang besar berukir kisah para raja terdahulu berdiri kokoh di sekeliling ruangan, seolah menjadi saksi bisu dari setiap peristiwa besar yang pernah terjadi di tempat itu. Para bangsawan duduk berjajar di sisi kanan dan kiri, mengenakan pakaian terbaik mereka. Para menteri berbisik pelan, para pengawal berdiri tegap dengan tombak mengkilap, dan rakyat dari berbagai penjuru negeri memadati bagian belakang balairung. Semua datang dengan satu tujuan, menyaksikan pertemuan yang katanya akan menjadi debat paling menarik dalam sejarah istana. Di singgasananya, sang raja duduk dengan sikap tenang namun penuh rasa ingin tahu. Tangannya bertumpu di sandaran kursi emas, matanya menyapu seluruh ruangan. "Siapa yang akan memulai hari ini?" tanya sang raja, suaranya bergema lembut namun tegas. Dari tengah kerumunan, seorang pria melangkah maju. Jubahnya panjang dan rapi, wajahnya bersih dan penuh keyakinan. Setiap langkahnya mantap, seolah lantai balairung adalah panggung yang memang disiapkan khusus untuknya. Ia berhenti tepat di tengah, menundukkan kepala sebentar ke arah sang raja, lalu menatap seluruh penonton. "Pendeta, wahai raja yang mulia, dan seluruh hadirin, aku datang dari jauh dengan niat baik. Aku mendengar tentang seorang bernama Abu Nawas. Katanya, ia cerdas, licik, dan tak pernah kehabisan jawaban. Hari ini, aku ingin menguji apakah semua itu hanya cerita, atau memang kenyataan." Riuh rendah terdengar. Beberapa orang tersenyum, beberapa saling pandang, dan beberapa lainnya langsung mencari-cari di mana Abu Nawas berada. Sang raja mengangkat alis, lalu tersenyum tipis. "Jika itu yang kau inginkan, maka istana ini akan memberimu jawabannya." Ia menoleh ke salah satu pengawal. "Panggil Abu Nawas." Tirai besar di sisi balairung bergerak perlahan. Dari baliknya, muncul seorang pria dengan jubah coklat sederhana dan sorban putih yang tampak sedikit kusam. Jalannya santai, bahkan terkesan malas. Ia sempat berhenti di tengah jalan, menguap kecil, lalu mengusap matanya seolah baru bangun tidur. Penonton langsung tertawa kecil. Suasana yang tadinya tegang mendadak mencair. "Abu Nawas, maafkan aku, wahai raja. Aku kira hari ini acara makan besar. Ternyata acara berpikir keras." Tawa meledak di balairung. Bahkan beberapa pengawal yang biasanya kaku pun tak kuasa menahan senyum. Sang raja menggeleng pelan, sambil tersenyum. "Abu Nawas, tamu kita datang dengan tantangan, bukan dengan hidangan." Abu Nawas menepuk dadanya. "Kalau begitu, semoga pikiranku cukup kenyang untuk menjawab." Pendeta mengamati Abu Nawas dari atas sampai bawah. Ia mengerutkan kening, jelas tidak menyangka akan berhadapan dengan seseorang yang terlihat begitu santai. "Pendeta, engkaukah Abu Nawas? Yang katanya paling cerdik di negeri ini?" "Abu Nawas, katanya begitu. Tapi ibuku bilang aku hanya paling sering bertanya." Penonton kembali tertawa. Pendeta menarik napas, mencoba menjaga wibawanya. "Pendeta, baiklah, aku datang dengan penuh keyakinan. Aku telah membaca, mempelajari, dan menelaah banyak hal. Aku ingin melihat apakah engkau benar-benar mampu menjawab pertanyaan-pertanyaanku." Abu Nawas melangkah lebih dekat, lalu duduk bersila di lantai balairung, tepat di depan pendeta. "Abu Nawas, silakan. Tapi izinkan aku duduk. Kalau berdiri terlalu lama, yang capek bukan cuma kaki, tapi juga pikiran." Beberapa bangsawan saling pandang, lalu tertawa kecil. Pendeta ragu sejenak, namun akhirnya ikut duduk. Adegan itu saja sudah membuat penonton bertepuk tangan. Sang raja menyandarkan tubuhnya ke singgasana, matanya berbinar. "Baiklah," katanya. "Hari ini, kita bukan hanya akan menyaksikan adu kata, tapi juga adu kebijaksanaan." Balairung mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada dua sosok yang duduk berhadapan di tengah ruangan. Satu dengan jubah rapi dan wajah penuh keyakinan, satu lagi dengan pakaian sederhana dan senyum santai yang seolah tak pernah pudar. Di udara, terasa sebuah ketegangan yang aneh, bukan ketegangan yang menakutkan, melainkan ketegangan yang membuat semua orang ingin tahu, ingin mendengar,
dan ingin belajar. Abu Nawas mengangkat kepala, menatap pendeta dengan mata yang tenang. Abu Nawas, baiklah, wahai tamu dari jauh. Hari ini kita tidak bertarung untuk menang. Kita duduk untuk saling mendengar. Karena kadang, orang yang paling banyak bicara bukanlah yang paling banyak mengerti. Pendeta terdiam sejenak. Ia mengangguk pelan. Dan disitulah, di tengah balairung yang megah, di bawah tatapan raja dan ratusan pasang mata, sebuah perdebatan yang akan berubah menjadi pelajaran besar pun resmi dimulai. Balairung yang semula riuh kini berubah hening. Bahkan suara langkah pengawal di sudut ruangan terdengar jelas. Semua mata tertuju pada dua sosok yang duduk berhadapan di tengah lantai marmer. Pendeta dengan wajah penuh keyakinan, dan Abu Nawas dengan senyum santai yang seolah tidak pernah kehabisan cadangan. Pendeta menarik napas panjang. Ia menegakkan punggung, lalu mulai berbicara dengan suara lantang. Pendeta, baiklah, Abu Nawas, kau mengatakan kita duduk untuk saling mendengar. Maka dengarkanlah. Aku telah membaca banyak tentang Al-Quran. Aku ingin tahu, bagaimana kitab itu menjelaskan tentang Allah, tentang keesaan, tentang kekuasaan, tentang bagaimana manusia seharusnya memahami Tuhan dengan akal yang terbatas. Beberapa bangsawan saling pandang. Pertanyaan itu terdengar berat, bahkan bagi mereka yang terbiasa dengan diskusi panjang di ruang-ruang istana. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia memungut sebutir debu dari lantai, meniupnya pelan, lalu tersenyum. Abu Nawas, lihat debu ini. Kecil, hampir tak terlihat. Tapi jika masuk ke mata, seluruh dunia bisa terasa gelap. Begitu juga akal manusia. Kecil, terbatas. Tapi jika kita merawatnya dengan jujur, ia bisa melihat jauh lebih terang dari yang kita bayangkan. Pendeta mengerutkan kening, namun tidak memotong. Ia menunggu. Abu Nawas, Allah tidak meminta manusia menjadi sempurna. Allah hanya meminta manusia untuk terus mencari, terus bertanya, dan tidak berhenti belajar. Keesaan bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk direnungkan. Suara bisik-bisik terdengar di antara penonton. Beberapa orang mengangguk, beberapa lainnya tampak berpikir dalam. Pendeta melanjutkan, kali ini dengan nada yang sedikit lebih cepat. Pendeta, baik. Lalu bagaimana dengan Nabi Isa yang disebut dalam Al-Quran? Banyak orang mengatakan bahwa pandangan kitabmu berbeda. Bagaimana engkau menjelaskannya dengan cara yang bisa diterima oleh akal sehat? Abu Nawas tertawa kecil, bukan mengejek, tapi seperti seseorang yang mendengar pertanyaan dari anak kecil yang penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas, jika dua orang melihat gunung dari sisi yang berbeda, apakah gunung itu berubah? Tidak. Yang berubah hanya sudut pandang mereka. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke jendela tinggi balairung, ke arah langit yang biru pucat. Abu Nawas, langit itu satu, tapi setiap orang melihat warnanya dengan mata masing-masing. Begitu pula para nabi. Mereka membawa pesan yang sama tentang kebaikan, tentang kejujuran, tentang kasih, hanya disampaikan kepada manusia yang berbeda zaman dan keadaan. Pendeta terdiam sejenak. Ia menunduk, lalu kembali menatap Abu Nawas. Pendeta, jadi menurutmu, semua perbedaan itu bukan alasan untuk saling menyalahkan? Abu Nawas, menurutku, perbedaan itu undangan untuk saling mendengarkan. Kalau semua orang sama, dunia ini akan membosankan. Tawa kecil terdengar di antara penonton, memecah ketegangan. Pendeta menarik napas lagi, lalu melontarkan pertanyaan berikutnya, kali ini lebih tajam. Pendeta, banyak orang mengatakan bahwa kitab suci sering dipakai untuk membenarkan pertengkaran. Bagaimana kau menjelaskan itu? Abu Nawas mengusap janggutnya, lalu berdiri perlahan. Ia berjalan beberapa langkah, seolah ingin melibatkan seluruh balairung dalam jawabannya. Abu Nawas, pisau bisa dipakai untuk memotong roti, bisa juga melukai. Apakah salahnya pada pisau, atau pada tangan yang memegangnya? Ia berhenti di tengah ruangan. Abu Nawas, kitab suci adalah petunjuk, tapi manusia punya pilihan. Allah memberi kita akal agar kita memilih jalan yang membawa kebaikan, bukan sekadar kemenangan dalam perdebatan. Sang raja di singgasananya mengangguk pelan. Matanya tampak berbinar, seolah setiap kata Abu Nawas mengingatkannya pada sesuatu yang lama ia simpan di dalam hati. Pendeta kini tidak lagi berdiri tegap penuh tantangan. Bahunya sedikit turun, suaranya melembut. Pendeta, engkau berbicara seolah semua ini sederhana.
Padahal banyak orang menghabiskan hidupnya untuk memahami hal-hal ini. Abu Nawas tersenyum. Abu Nawas, hal yang paling sulit di dunia ini seringkali yang paling sederhana. Seperti belajar mendengarkan sebelum berbicara, dan memahami sebelum menilai. Pendeta terdiam lama. Balairung kembali sunyi. Bahkan napas orang-orang di barisan depan terasa bisa terdengar. Akhirnya, pendeta mengangguk pelan. Pendeta, mungkin, aku datang hari ini dengan terlalu banyak jawaban, dan terlalu sedikit pertanyaan. Abu Nawas kembali duduk bersila di hadapannya. Abu Nawas, kalau begitu, kita sudah memulai perjalanan yang benar. Karena orang yang merasa sudah tahu segalanya, biasanya berhenti belajar. Sang raja tersenyum lebar. Ia menepuk sandaran singgasananya pelan. Teruskan. Hari ini istana kita bukan hanya tempat debat, tapi tempat merenung. Penonton bertepuk tangan, bukan dengan riuh, melainkan dengan irama pelan yang penuh penghormatan. Di tengah balairung yang megah, dua sosok itu kembali saling menatap, bukan lagi sebagai penantang dan yang ditantang, melainkan sebagai dua manusia yang sama-sama berjalan di jalan pencarian. Dan semua yang hadir tahu, perbincangan ini belum mencapai puncaknya. Justru, baru saja memasuki bagian yang paling dalam. Balairung masih dipenuhi gema tepuk tangan pelan dari babak sebelumnya. Udara terasa lebih ringan, namun juga lebih dalam, seolah setiap orang di ruangan itu baru saja diajak menyelam ke dasar pikirannya sendiri. Abu Nawas dan pendeta duduk berhadapan, kali ini dengan jarak yang terasa lebih dekat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga di hati. Abu Nawas memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu membuka kembali matanya dengan senyum kecil. Abu Nawas, wahai sahabatku, tadi engkau datang membawa banyak pertanyaan. Sekarang, izinkan aku membawa satu saja. Pendeta mengangguk. Wajahnya tak lagi kaku. Ia tampak siap, tapi juga waspada, seperti seseorang yang berdiri di tepi sungai dan belum tahu seberapa dalam airnya. Pendeta, silakan. Aku mendengarkan. Abu Nawas berdiri perlahan. Ia melangkah beberapa langkah, menatap para penonton, seolah ingin melibatkan mereka semua dalam apa yang akan ia katakan. Abu Nawas, kita sering membaca kisah tentang para tokoh besar dalam kitab-kitab suci. Kita hafal nama mereka, peristiwa mereka, bahkan kata-kata mereka. Tapi seringkali kita lupa satu hal, bahwa mereka juga manusia, dengan rasa takut, harap, dan pilihan yang harus mereka ambil setiap hari. Ia berhenti, lalu menatap kembali pendeta. Abu Nawas, menurutmu, apa pelajaran terbesar dari kisah tentang pengkhianatan? Bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang apa yang bisa kita pelajari sebagai manusia. Pendeta terdiam. Ia menunduk, kedua tangannya saling menggenggam. Beberapa detik berlalu, terasa seperti waktu melambat. Pendeta, pelajarannya adalah betapa rapuhnya hati manusia. Betapa mudahnya kita tergoda oleh ketakutan, ambisi, atau keinginan untuk diakui. Abu Nawas mengangguk pelan. Abu Nawas, dan jika kita semua rapuh, bukankah itu berarti kita semua juga butuh saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan? Pendeta mengangkat kepala. Matanya bertemu dengan mata Abu Nawas, dan untuk pertama kalinya, senyum tipis muncul di wajahnya. Penonton mulai berbisik. Beberapa orang terlihat terharu, beberapa lainnya menatap dengan mata yang berkaca-kaca. Abu Nawas kembali duduk. Kali ini, ia duduk lebih dekat, tanpa jarak yang kaku. Abu Nawas, aku pernah bertemu seorang petani. Ia berkata padaku, jika aku hanya menyiram satu tanaman dan membiarkan yang lain kering, kebunku tidak akan indah. Dunia ini seperti kebun itu. Kita semua tanaman yang berbeda, tapi kita hidup di tanah yang sama. Pendeta menghela napas panjang. Pendeta, engkau berbicara tentang kebersamaan, tapi dunia seringkali memilih perpecahan. Abu Nawas, karena perpecahan lebih mudah. Untuk marah, kita tidak perlu berpikir. Untuk memahami, kita perlu hati yang sabar. Sang raja di singgasananya menggeser posisi duduknya. Ia tampak semakin tenggelam dalam percakapan itu, seolah lupa bahwa ia adalah raja, dan hanya menjadi seorang pendengar. Pendeta berdiri perlahan. Ia berjalan beberapa langkah, lalu berbalik menghadap Abu Nawas. Pendeta, ketika aku datang ke sini, aku ingin membuktikan bahwa aku benar. Aku membawa catatan, hafalan, dan keyakinan. Tapi sekarang aku sadar, aku jarang membawa kerendahan hati,
Abu Nawas tertawa kecil, lembut. Abu Nawas, tenang saja. Kerendahan hati itu seperti sandal. Seringkali kita lupa memakainya, sampai kita menginjak batu dan baru ingat betapa pentingnya. Tawa kecil menyebar di antara penonton, bercampur dengan rasa haru. Pendeta tersenyum, kali ini lebih lebar. Pendeta, jika begitu, hari ini aku menginjak batu yang sangat berharga. Abu Nawas berdiri dan menepuk bahu pendeta dengan sopan. Abu Nawas, batu yang mengingatkan kita bahwa kita semua sedang belajar. Tidak ada yang benar sendirian, dan tidak ada yang salah sendirian. Balairung kembali hening. Beberapa pengawal menunduk, para bangsawan saling pandang, dan rakyat di barisan belakang berdiri di ujung kaki mereka, tak ingin melewatkan satu kata pun. Sang raja berdiri dari singgasananya, melangkah maju beberapa langkah. Jarang aku melihat percakapan yang tidak hanya mengisi kepala, tapi juga mengisi hati. Hari ini, istanaku menjadi saksi bahwa kebijaksanaan bisa datang dari kesederhanaan. Abu Nawas dan pendeta sama-sama menunduk hormat. Pendeta lalu berbicara dengan suara yang lebih pelan, namun jelas. Pendeta, aku datang sebagai penantang. Aku berdiri di sini sekarang sebagai sahabat dalam pencarian. Abu Nawas tersenyum hangat. Abu Nawas, kalau begitu, perjalanan kita belum selesai. Baru saja dimulai. Penonton mulai bertepuk tangan. Kali ini lebih lama, lebih hangat. Tepuk tangan itu bukan untuk kemenangan, bukan untuk kekalahan, melainkan untuk keberanian dua orang yang memilih untuk saling mendengar. Di tengah balairung yang megah, di bawah cahaya matahari yang kini semakin condong ke barat, suasana berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan sekadar debat, bukan sekadar pertunjukan, melainkan sebuah pertemuan hati. Dan semua yang hadir tahu, apapun yang akan terjadi di bab berikutnya, momen ini akan diingat sebagai titik ketika dua jalan yang berbeda bertemu di satu tempat yang sama. Matahari kini condong ke barat. Sinarnya masuk melalui jendela-jendela tinggi balairung dan membentuk garis-garis cahaya keemasan di lantai marmer. Garis-garis itu seolah menjadi jalan kecil yang menghubungkan singgasana sang raja dengan dua sosok yang berdiri di tengah ruangan, Abu Nawas dan pendeta, yang kini tak lagi tampak sebagai lawan, melainkan sebagai dua sahabat dalam percakapan panjang tentang makna hidup. Sang raja melangkah turun dari singgasananya. Para pengawal refleks ingin mendekat, namun ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka tetap di tempat. Langkahnya pelan, tapi mantap, hingga ia berdiri hanya beberapa langkah dari Abu Nawas dan pendeta. Hari ini, aku melihat sesuatu yang jarang terjadi di istana. Biasanya, orang datang ke sini untuk mencari keputusan, kekuasaan, atau kemenangan. Tapi kalian datang membawa sesuatu yang lebih berharga, kerendahan hati. Kata-kata itu menggema lembut di balairung. Beberapa bangsawan menunduk, seolah merenungkan kalimat sang raja. Pendeta menghela napas panjang. Ia menatap sang raja, lalu menatap Abu Nawas, seolah ingin memastikan bahwa apa yang ia rasakan bukan sekadar perasaan sesaat. Pendeta, paduka raja, aku datang dengan langkah yang berat oleh keyakinanku sendiri. Aku membawa buku, catatan, dan hafalan, seolah semua itu cukup untuk menjelaskan dunia. Tapi hari ini, aku belajar bahwa tidak semua hal bisa dijawab dengan kata-kata. Beberapa hanya bisa dipahami dengan mendengarkan. Abu Nawas tersenyum kecil, lalu melangkah setengah langkah ke depan. Abu Nawas, dan tidak semua orang yang mendengarkan harus setuju. Kadang, cukup dengan saling menghormati, dunia sudah terasa lebih ringan. Terdengar gumaman setuju dari penonton. Seorang ibu di barisan belakang mengusap mata, sementara seorang anak kecil menarik lengan ayahnya, berbisik sesuatu yang membuat sang ayah tersenyum. Sang raja menoleh ke arah penonton. Rakyatku, hari ini kalian tidak hanya menyaksikan percakapan dua orang. Kalian menyaksikan cermin bagi kita semua. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasa paling benar? Siapa di antara kita yang tidak pernah lupa bahwa orang lain juga sedang mencari jalan mereka sendiri? Balairung menjadi hening. Kata-kata sang raja terasa seperti pertanyaan yang menggantung di udara. Abu Nawas mengangkat tangan sedikit, seolah ingin menambahkan sesuatu. Abu Nawas, aku pernah melihat dua burung bertengkar di atas sepotong roti. Mereka berisik, saling mengejar, sampai akhirnya roti itu jatuh ke sungai. Keduanya kehilangan, bukan karena mereka salah, tapi karena mereka lupa berbagi. Tawa kecil terdengar, tapi cepat berubah menjadi senyum penuh arti. Pendeta mengangguk. Pendeta,
Perumpamaanmu sederhana, tapi menusuk. Aku sering sibuk mempertahankan potonganku sendiri, sampai lupa bahwa dunia ini cukup luas untuk dibagi. Sang raja tersenyum, namun matanya mulai berkaca-kaca. Ia mengusap sudut matanya dengan jari, berusaha menyembunyikan perasaannya, tapi beberapa orang di barisan depan melihatnya. Sebagai raja, aku sering harus memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi hari ini, aku diingatkan bahwa ada saatnya kita tidak perlu memutuskan apapun, kita hanya perlu mendengarkan. Abu Nawas menunduk hormat. Abu Nawas, Paduka, mendengarkan adalah bentuk keberanian yang paling sunyi. Pendeta tersenyum lebar untuk pertama kalinya sejak ia melangkah ke Balairung. Pendeta, dan hari ini, aku belajar menjadi berani dalam diam. Penonton mulai bertepuk tangan, bukan dengan sorak-sorai, melainkan dengan ritme pelan yang penuh rasa. Tepuk tangan itu seperti gelombang yang mengalir dari barisan depan ke barisan belakang, menyatukan semua orang dalam satu perasaan yang sama. Sang raja mengangkat tangan, meminta keheningan kembali. Abu Nawas, pendeta, dan kalian semua yang hadir di sini. Hari ini, istana ini bukan sekadar tempat kekuasaan. Ia menjadi ruang hati, tempat kita belajar bahwa kebijaksanaan tidak selalu lahir dari suara yang paling keras, tetapi dari niat yang paling tulus. Abu Nawas menatap sekeliling. Ia melihat wajah-wajah yang berbeda, tua, muda, kaya, sederhana, semua dengan ekspresi yang serupa, tersentuh. Abu Nawas, aku tidak membawa ilmu besar. Aku hanya membawa cerita kecil. Tapi jika cerita itu bisa membuat satu hati menjadi lebih lembut, maka hari ini sudah cukup bagiku. Pendeta melangkah mendekat, lalu menunduk hormat kepada Abu Nawas. Pendeta, terima kasih, sahabatku. Aku datang untuk menguji, tapi aku pulang membawa cermin untuk diriku sendiri. Sang raja mengangguk, suaranya sedikit bergetar. Besok, orang mungkin akan mengingat siapa yang berbicara paling cerdas. Tapi aku akan mengingat siapa yang membuat istana ini menjadi tempat yang lebih manusiawi. Balairung kembali hening. Cahaya matahari kini semakin redup, menggantikan kilau emas dengan warna jingga lembut yang menyelimuti ruangan. Suasana terasa seperti senja yang turun perlahan, menandai bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, meski tanpa suara gemuruh. Abu Nawas, pendeta, dan sang raja berdiri berdampingan di tengah ruangan, bertiga, menghadap penonton yang kini berdiri hampir tanpa sadar. Tidak ada perintah, tidak ada aba-aba, semua orang berdiri karena hati mereka merasa perlu melakukannya. Dan di momen itu, semua yang hadir tahu, apapun yang akan diucapkan selanjutnya akan menjadi penutup dari perjalanan panjang yang bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang perubahan di dalam diri. Cahaya senja kini benar-benar menyelimuti Balairung. Warna jingga lembut memantul di lantai marmer, membuat bayangan para hadirin memanjang seperti garis-garis waktu yang menghubungkan masa lalu dengan hari ini. Suasana hening, bukan karena semua kehabisan kata, tetapi karena setiap orang sedang menyimpan kata-kata itu di dalam hati. Sang raja berdiri di antara Abu Nawas dan pendeta. Ia menghela napas panjang, seolah ingin memastikan bahwa momen ini benar-benar nyata, bukan sekadar mimpi di tengah hari. Abu Nawas, pendeta, dan seluruh rakyatku. Hari ini aku tidak melihat pemenang dan yang kalah. Aku melihat manusia yang berani membuka diri. Dan itu, bagiku, adalah kemenangan terbesar. Abu Nawas menggaruk kepalanya, lalu tersenyum lebar. Abu Nawas, Paduka, kalau begitu izinkan aku menambahkan satu hal kecil. Ia melangkah ke depan, berdiri tepat di tengah Balairung. Semua mata tertuju padanya. Bahkan burung-burung di luar jendela seolah berhenti berkicau. Abu Nawas, kita sering mengira hidup ini seperti perlombaan. Siapa yang sampai duluan, siapa yang paling benar, siapa yang paling keras suaranya. Tapi menurutku, hidup ini lebih seperti perjalanan jauh. Kadang kita berjalan cepat, kadang kita tersesat, kadang kita perlu duduk sebentar di bawah pohon dan berbagi air dengan orang yang kita temui. Pendeta mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca, namun ia tersenyum. Pendeta, dan hari ini, aku menemukan tempat berteduh di kata-katamu. Abu Nawas tertawa kecil. Abu Nawas, kalau begitu, aku senang pohon imajinasiku masih bisa dipakai berteduh. Penonton tersenyum. Beberapa tertawa pelan. Suasana kembali hangat tanpa kehilangan makna. Sang raja melangkah maju dan mengulurkan tangannya kepada Abu Nawas. Tanpa ragu,
Abu Nawas menyambutnya. Tangan raja dan tangan rakyat bertemu di depan semua orang. Abu Nawas, engkau mengingatkanku pada sesuatu yang sering kulupakan sebagai raja, bahwa di balik mahkota dan perintah, aku tetap manusia. Dan manusia, seperti yang kau katakan, sedang dalam perjalanan. Abu Nawas menunduk hormat. Abu Nawas, Paduka, perjalanan akan selalu lebih ringan jika kita berjalan bersama. Pendeta melangkah mendekat. Ia mengeluarkan sebuah buku kecil dari dalam jubahnya, memandangnya sejenak, lalu menatap Abu Nawas. Pendeta, aku membawa buku ini sebagai pegangan. Tapi hari ini, aku pulang membawa sesuatu yang tidak bisa kutaruh di dalam tas. Pengertian. Abu Nawas tersenyum hangat. Abu Nawas, pengertian itu seperti angin. Tidak terlihat, tapi bisa membuat layar kita bergerak. Sang raja mengangkat tangan, memberi isyarat kepada para pengawal. Salah satu pengawal maju membawa nampan berisi roti dan madu. Hari ini, bukan hanya pikiran kita yang perlu kenyang, tapi juga perut kita. Tawa pecah di balairung. Abu Nawas menepuk tangan gembira. Abu Nawas. Akhirnya bagian favoritku dari semua diskusi. Pendeta ikut tertawa, kali ini dengan lepas, tanpa beban. Roti dibagikan kepada Abu Nawas, pendeta, dan beberapa hadirin di barisan depan. Momen itu sederhana, tapi penuh makna. Orang-orang yang tadinya datang dengan jarak dan perbedaan kini berbagi makanan dari nampan yang sama. Abu Nawas mengangkat sepotong roti. Abu Nawas, lihatlah. Roti ini tidak bertanya siapa kita, dari mana kita, atau apa yang kita yakini. Ia hanya melakukan satu hal, mengenyangkan. Mungkin, kadang kita juga perlu belajar dari roti. Pendeta tersenyum sambil mengangguk. Pendeta, pelajaran yang paling sederhana seringkali yang paling sulit dijalani. Sang raja memandang sekeliling. Ia melihat rakyatnya, para bangsawan, pengawal, anak-anak, orang tua, semua dengan wajah yang lebih lembut dari sebelumnya. Hari ini, istana ini tidak hanya menjadi saksi sebuah percakapan. Ia menjadi rumah bagi sebuah harapan, bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan rasa ingin tahu, bukan dengan rasa curiga. Abu Nawas menatap ke arah jendela. Ke langit yang kini mulai gelap, bintang pertama muncul dengan malu-malu. Abu Nawas, aku percaya, Allah memberi kita bintang bukan hanya untuk menerangi malam, tapi juga untuk mengingatkan kita bahwa di tengah gelap, selalu ada titik cahaya. Tugas kita hanya satu, jangan memadamkannya dengan kebencian. Balairung kembali hening. Kata-kata itu seperti jatuh perlahan, satu persatu, ke dalam hati setiap orang. Pendeta melangkah maju dan menunduk dalam-dalam kepada Abu Nawas. Pendeta, terima kasih atas ceramah gratis ini, sahabatku. Aku datang dengan kepala penuh, dan pulang dengan hati penuh. Abu Nawas tertawa kecil. Abu Nawas, kalau begitu, aku harap tidak perlu menagih bayaran. Tawa terakhir menggema di balairung, ringan namun berkesan. Sang raja mengangkat kedua tangannya. Dengan ini, aku menutup pertemuan hari ini. Tapi semoga perjalanan kita semua baru saja dimulai. Para hadirin berdiri. Beberapa bertepuk tangan, beberapa hanya menunduk, dan beberapa saling tersenyum kepada orang di sebelahnya, bahkan kepada mereka yang sebelumnya tidak mereka kenal. Abu Nawas melangkah keluar dari balairung dengan langkah santai, seperti saat ia masuk. Pendeta berjalan di sampingnya. Di ambang pintu, Abu Nawas berhenti sejenak, menoleh ke dalam. Abu Nawas, dunia ini terlalu luas untuk kita sempitkan dengan perdebatan. Mari kita lebarkan dengan kebaikan. Pintu balairung perlahan menutup. Cahaya dari dalam meredup, tapi di luar, bintang-bintang mulai memenuhi langit. Dan begitulah kisah hari itu berakhir. Bukan dengan kemenangan, bukan dengan kekalahan, tetapi dengan hati yang lebih terbuka, langkah yang lebih ringan, dan perjalanan yang terasa lebih bermakna.